Dekorasi rumah Su Jingrou tidak bermutu tinggi, tetapi termasuk dalam tipe rumah, terlihat sangat hangat, apakah melihat atau tinggal di dalamnya akan terasa sangat nyaman. Siang yang duduk di sofa, memegang secangkir air panas yang dituangkan Su Jingrou untuk dirinya sendiri, menatap Su Jingrou yang memegang kain pel, membungkuk untuk membersihkan darah di lantai, dengan ekspresi malu di wajahnya, berjalan menuju Su Jingrou. Aku akan membersihkannya. Gimana ini bisa kerja? Kok bisa yang kayak gini? Nggak apa-apa, kamu istirahat, aku akan segera mengepel bagian ini. Su Jingrou menunjukkan senyuman kepada Siang Yang dan terus membungkuk dan mengepel lantai dengan kepala menunduk. Tapi, aku seorang pria besar tidak bisa melihatmu wanita lemah mengepel lantai di sini sementara aku duduk dan beristirahat. Ayo, ayo, biarkan aku melakukannya. Kamu pergi istirahat. Melihat ke tanah darah atau pukulan mereka sendiri dipukuli, Siang Yang semakin malu, bukan dengan mengatakan pel akan direnggut dari tangan Su Jingrou. Iya, kamu. Su Jingrou tidak punya pilihan selain duduk di sofa, diam-diam memperhatikan Siang Yang mengepel lantai, tetapi ada ribuan pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Hanya dalam 1 jam, terlalu banyak hal yang terjadi, dari rilis iklan sewa hingga penampilan Siang Yang, di mana perilaku tak tahu malu Zheng Jian membuat Su Jingrou hampir putus asa pada dunia, sementara penampilan Siang Yang memberitahu dia bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Dia benar-benar tampan. Su Jingrou memandang Siang Yang membungkuk untuk mengepel lantai dan tidak bisa menahan senyum. Mungkin, memiliki teman sekamar seperti itu benar-benar pilihan yang baik. Oke, tidak lama kemudian, Siang Yang meletakkan pel kembali, datang untuk duduk di sofa di seberang Su Jingrou dan berkata sambil tersenyum, ini, pekerjaan juga sudah selesai, apakah menurutmu kita harus datang untuk membicarakan masalah sewa? Sebuah ruangan. Su Jingrou buru-buru berkata, menurut alasan Anda baru saja menyelamatkan saya harus segera setuju untuk turun, tetapi, saya juga ingin memahami situasi Anda terlebih dahulu, bukan? Anda juga bisa mengenal sedikit tentang saya, dan kemudian kita akan berbicara tentang menyewa kamar. Oke. Siang Yang tidak marah tetapi mulai memperkenalkan dirinya, nama saya Siang Yang, saya berumur 26 tahun, belum menikah, saya baru saja kembali dari luar negeri, dan hari ini saya baru saja menjadi guru kelas dan guru pendidikan jasmani di senior 3 kelas 12 di SMA pertama Tianhai, karena saya baru saja kembali dari luar negeri dan semua anggota keluarga saya tidak berada di Tianhai, itu sebabnya saya sangat ingin mencari rumah untuk ditinggali. Tentu saja, dia malu untuk memberitahu tuan tanah bahwa dia mengenakan sepatu kecil karena dia telah menyinggung kepala kantor pengajaran pada hari pertama bekerja, sehingga tidak ada asrama untuk ditinggali dan dia harus keluar untuk mencari rumah untuk ditinggali. Halo Siang Yang, saya tidak menyangka bahwa Anda sudah kembali pada usia yang begitu muda dan seorang guru di sekolah menengah pertama Tianhai. Para guru di sekolah menengah pertama Tianhai semuanya adalah elit sosial yang luar biasa. Su Jingrou mengulurkan tangan putihnya yang lembut kepada Siang Yang, mari kita bertemu secara resmi. Nama saya Su Jingrou, saya saat ini di rumah menunggu pekerjaan, usia saya 2 tahun lebih tua dari Anda, juga belum menikah, saya sangat berterima kasih untuk Anda, apa yang baru saja terjadi, jika bukan karenamu, aku tidak akan merasa lebih baik bahkan jika aku mati. Aku akan memanggilmu Suster Rou. Siang Yang buru-buru memegang tangan putih lembut Su Jingjing dan melepaskannya setelah beberapa saat, dengan ekspresi malu di wajahnya, Saudari Rou, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan masalah sewa ini? Kamu memanggilku Sister So, aku tidak punya alasan untuk tidak tenang. Senyum cerah muncul di wajah Su Jingrou. Terima kasih Sister Rou, kamu sangat baik. Hati Siang Yang sombong, memang, tidak peduli apa yang pertama kali adalah yang paling berharga. Dia menunjukkan sedikit ketekunan segera setelah mereka bertemu, hanya membantu mengepel lantai, tiba-tiba masalah perumahan terpecahkan. Sewanya 2.000 sebulan, pembayaran 1 kali sewa 3 bulan, utilitas tambahan. Inilah yang dikatakan Su Jingrou ketika dia memposting informasi sewa online, dan Siang Yang mengingatnya dengan jelas, namun, ketika dia merogoh tas kecil yang dia bawa dan hendak mengeluarkan uangnya, dia membeku, oh tidak, ketika saya pergi dengan gadis itu Sun Qingya hari ini, saya tidak sengaja menghabiskan puluhan ribu dolar uang tunai yang saya miliki untuk saya, sekarang saya hanya memiliki beberapa ratus dolar lautan yang tersisa, bagaimana saya masih bisa membayar sewa? Bagaimana saya bisa membayar sewanya? Siang Yang mengeluarkan tangannya dari ranselnya lagi dan berkata kepada Su Jingrou dengan senyum sarkastik,
Ini, Sister Row, bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Ada apa katakan saja. Su Jingrouo memandang pria di depannya dengan rasa ingin tahu. Sewanya? Ahem, bisakah sewanya dibayar saat aku dibayar? Siang yang dengan hati-hati memandang Su Jingrouo, takut dia tidak akan setuju, dia buru-buru melanjutkan, jangan khawatir, saya akan membayar sewa tepat setelah saya dibayar bulan depan. Sama sekali tidak ada tunggakan, saya dapat membantu Anda dengan pekerjaan rumah, dan juga menjaga rumah, segala macam hal bisa dilakukan. Su Jingrouo memandang pria di depannya dengan air mata dan tawa, apakah pria ini lupa bahwa dia baru saja menyelamatkan dirinya sendiri. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Ini, Saudari Row, bagaimana kalau aku menulis catatan? Siang yang mengira Su Jingrouo menolak untuk setuju, dan buru-buru menepuk dadanya dan berjanji. Su Jingrouo menahan tawanya, tidak mengatakan apa-apa dan terus menatap Siang Yang, dia ingin melihat apa lagi yang akan dikatakan pria lucu ini. Apakah ini tidak cukup? Lol, bagaimana kalau... Sebelum Siang Yang bisa menyelesaikan kata-katanya, suara aneh keluar dari perut Su Jingrouo, wajah Su Jingrouo langsung menunjukkan rona malu, mata Siang Yang berbinar dan dia buru-buru berkata, aku akan memasak nasi untuk Sister Row. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Su Jingrouo berbicara, seolah-olah angin bertiup ke dapur, membuka lemari es untuk mencari, menemukan beberapa mie dan tomat, telur, selain itu, lemari esnya kosong, tidak ada hal lain yang bisa dimasak. Mari kita makan semangkuk tomat dan mie telur. Siang yang mulai bekerja, Su Jingrouo terbelalak menatap sosok sibuk di dapur, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia benar-benar tahu cara memasak. Su Jingrouo lahir dalam keluarga terpelajar, orang tuanya adalah guru, dia adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga, orang tuanya sangat mencintainya sehingga, dia sudah berusia 28 tahun, masih tidak tahu cara memasak, ketika dia hidup sendiri, hanya tahu cara membuat mie tomat dan telur paling sederhana, menurutnya, memasak adalah hal yang paling sulit di dunia ini, namun, ini baru saja bertemu dengan penyewa, seorang pria besar benar-benar tahu cara memasak. Ayo, coba mie tomat dan telur, karena bahannya tidak cukup, hanya bisa memasak sedikit secara acak, maafkan saya. Tidak lama kemudian, Siang Yang keluar dengan 2 mangkuk besar berisi tomat dan mie telur. Baunya enak. Su Jingrouo menarik napas dalam-dalam dan langsung merasa bahwa semangkuk mie tomat dan telur ini berbau jauh lebih baik daripada yang dia masak, dan itu juga sangat enak. Cepat makan selagi panas. Siang Yang tersenyum bangga, seperti kata pepatah, untuk merebut hati seorang wanita, Anda harus terlebih dahulu menangkap perutnya. Dia tidak meminta semangkuk mie tomat dan telur ini untuk menangkap hati tuan tanah yang cantik dan dewasa, tetapi itu cukup untuk membuat janjinya untuk membiarkan dia membayar sewa perlahan. 10 menit kemudian, Su Jingrouo dan Siang Yang menghabiskan mie mereka secara bersamaan. Su Jingrouo menyentuh perutnya yang sedikit membuncit, dengan ekspresi puas di wajahnya. Enak sekali, akhirnya aku mengerti perbedaannya. Tahu cara memasak dan tidak tahu cara memasak, tomat dan mie telur yang sama, bahan yang sama, rasanya berbeda. Ini kuasai api dan sebagainya. Melihat semangkuk tomat dan mie telurnya berpengaruh, Siang Yang senang dengan dirinya sendiri dan memutuskan untuk menebusnya, dia bangkit dan menyimpan mangkuk kedua orang itu dan berjalan ke dapur. Aku hanya akan mencuci mangkuk. Su Jingrouo berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, itu hanya mencuci 2 mangkuk. Aku akan melakukannya. Dengan senyum konyol di wajahnya, Siang Yang mulai mencuci mangkuk. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Anda sudah membuat mie, dan Anda harus mencuci mangkuk, ini terlalu melelahkan. Wajah Su Jingrouo menunjukkan ekspresi malu. Saudari Row, kamu istirahat dulu aku akan segera siap. Siang Yang berkata dia sedang sibuk di dapur, berpikir dengan bangga dalam hatinya, ini harus bisa menunda sewa selama sebulan, aku sangat pintar, menggunakan semangkuk mie tomat dan telur untuk membeli tuan tanah, ini benar-benar cerita legendaris. Seperti yang dipikirkan Siang Yang, Su Jingrouo terkesan oleh Siang Yang, dan setelah dia istirahat, dia memasuki ruangan, mengetik kontrak sewa, dan mencetaknya dengan printer yang sudah jadi. Ketika Siang Yang menyelesaikan pekerjaannya dan keluar dari dapur, Su Jingrouo keluar dengan 2 kontrak yang baru dicetak di tangannya dan menyerahkannya kepada Siang Yang, lihat kontraknya, tanda tangani jika tidak ada yang salah dengan itu. Siang Yang melirik 10 baris yang tersapu, wajahnya segera menunjukkan ekspresi bahagia,
kontrak di samping beberapa persyaratan yang diperlukan, yang paling senang dia tertulis di sana, seperti kesulitan ekonomi, Anda dapat membayar sewa setelah 6 bulan, dan sewa 2.000 per bulan, tagihan listrik gratis. Xiang yang takut Su Jingrou akan menyesalinya, jadi dia buru-buru menandatangani namanya di sana. Yah, mulai sekarang, kita akan memulai kehidupan resmi hidup bersama. Wajah Xiang yang tersenyum cerah. Siapa yang tinggal bersama denganmu? Wajah Su Jingrou langsung memerah. Kohabitasi, bagaimana suara kata ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Hehehe, itu hubungan pemilik dan penyewa. Xiang yang tertawa panas. Su Jingrou menatapnya kosong. Ayo, bawa kamu ke kamarmu. Su Jingrou membawa Xiang yang ke kamarnya. Kamarnya tidak besar, hanya selusin kaki persegi, tetapi tempat tidur, meja, lemari, dan hal-hal lain yang harus ada di sana, cahayanya lembut, penuh dengan rasa rumah yang kuat. Kamar yang baru saja saya bersihkan hari ini, tidak perlu dirapikan, saya punya satu set quilt baru di sini, hanya untuk Anda gunakan. Su Jingrou berkata sambil menunjuk ke lapisan atas lemari, turunkan sendiri. Besar, Xiang yang semakin merasa bahwa semangkuk tomat dan mie telurnya bekerja dengan sangat baik, tidak hanya tagihan listrik dihapuskan dan sewa dapat ditangguhkan, ada juga selimut dan tempat tidur lainnya yang disajikan. Namun, ketika dia dengan bangga menurunkan set lengkap perlengkapan selimut dari lemari, wajahnya tiba-tiba menjadi pahit, set ini semuanya seri merah muda, bagaimana melihatnya untuk anak perempuan, dia adalah pria besar, dengan rangkaian tempat tidur merah muda, ini, sepertinya agak, tidak terlalu bagus. Mengenakan pakaian olahraga yang segar dan menyambut udara yang menyegarkan, menutup mulut kecilnya untuk napas dalam-dalam dan kemudian mulai berlari menuju ke lingkungan sekitar. Tidak sinar matahari yang terbit menyinari tubuhnya, terima kasih seluruh tubuhnya dengan cahaya kemasan yang redup. Orang jika Anda perhatikan dengan seksama, terlebih lagi dapat menemukan bahwa sinar matahari yang redup itu masuk ke dalam pori-porinya. Xiang yang berlari semakin lambat ini, dan kemudian, dahinya berkeringat, larut, seluruh orang sedikit panas, seolah-olah dia telah mengalami latihan Xiang yang merapikan tempat tidur sebelum pergi. Anak muda saat ini sangat tidak berguna, mereka berkeringat banyak bahkan ketika mereka berlari sangat lambat. Di belakang Xiang yang ada seorang lelaki tua yang juga berjalan perlahan, menatap Xiang yang lelah terengah-engah, mau tak mau menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua di belakangnya, sudut mulutnya berkedut dan mengungkapkan senyum pahit ketika dia bergumam di dalam hatinya, jika saya memberitahu Anda bahwa perangkat gravitasi yang saya bawa menyala 10 kali gravitasi, Anda tidak akan mengatakan itu. Meskipun Xiang yang tampaknya tidak membawa apapun di tubuhnya, tetapi di pinggangnya melilit sabuk hitam dan emas khusus, sekarang ini adalah perangkat gravitasi internasional paling canggih, adalah metode budidaya paling canggih, mampu meningkatkan gravitasi, pada tubuh pemakainya, dan gravitasi terkuat yang dapat ditingkatkan perangkat gravitasi ini adalah mencapai 10 kali gravitasi dunia luar. Xiang yang sekarang menyalakan 8 kali gravitasi terkuat, jika dikenakan oleh orang biasa, belum lagi 8 kali gravitasi, bahkan jika itu 2 kali 3 kali dapat membuat mereka berbaring di tanah dan tidak bisa berjalan, 8 kali gravitasi, akan langsung hancur sampai mati. Xiang yang bersikeras berlari selama sekitar 1 jam, dia sepertinya baru saja keluar dari air, seluruh orang basah, menginjak tanah, ada jejak kaki yang tergenang air. 8 kali gravitasi, hampir mencapai batasnya. Xiang yang mengambil napas dalam-dalam, berlari keluar lingkungan, dan kembali ke rumah setelah membeli 2 sarapan yang lezat. Selamat pagi. Jadi pagi-pagi kamu dari pergi berolahraga. Ketika Xiang yang kembali, Su Jingrou juga sudah bangun, dia terkejut melihat Xiang yang basah kuyup karena keringat, sulit membayangkan berapa banyak seseorang harus berolahraga untuk bisa berkeringat begitu banyak. Iya, aku terbiasa bangun pagi untuk berolahraga, aku meletakkan sarapan di atas meja, kamu makan dulu, aku akan mandi dulu. Xiang yang berkata dan meletakkan sarapan di atas meja, dirinya ke kamar mandi untuk mandi. Untungnya, meskipun rumah Su Jingrou tidak besar, tetapi ada 2 kamar mandi independen, tidak ada konflik di pagi hari. Ketika Xiang yang memasuki kamar mandi, Su Jingrou tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mencoba memanggilnya, tetapi pintu kamar mandi sudah tertutup, dia tiba-tiba memerah, ya Tuhan, pakaianku dari mandi semalam masih ada di sana, apa yang bisa aku lakukan? Begitu Xiang yang memasuki kamar mandi, dia melepas pakaiannya yang basah, dan tepat ketika dia berdiri di bawah pancuran dan bersiap untuk mandi,
matanya langsung tertarik oleh kain renda merah muda kecil yang tergantung di pancuran. Melihat kain bermata renda merah muda, Xiang yang segera merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, pikirannya melintas melalui sosok rasio hampir emas Su Jingrou, mengingat cara dia mengenakan kain ini, dan tiba-tiba tubuhnya memanas. Terlalu berlebihan, bukankah ini sengaja memancingku untuk melakukan kejahatan? Untungnya, tekadku lebih kuat, tetapi sosoknya sangat bagus, kulitnya putih dan lembut. Model korset ini harus 36E, kan? Xiang yang merasa bahwa dia benar-benar hebat, godaan yang begitu kuat dapat ditoleransi. Belum lagi, pertama dengan air dingin untuk menghilangkan api. Setelah mandi dengan baik, omong-omong, pakaiannya juga dicuci. Xiang yang tertekan menemukan hal yang sangat memalukan, hanya ke kamar mandi terlalu terburu-buru, tidak membawa baju ganti, sekarang telanjang tidak ada pakaian untuk dipakai, sepertinya. Tidak bisa keluar, ingin menyelinap keluar, tetapi pintu kamar mandi menghadap ke restoran. Su Jingrou sedang sarapan di sana. Jika Anda pergi keluar, tidak dapat dihindari untuk menyentuh positif. Jika Anda keluar, Anda pasti akan bertemu satu sama lain. Suster Rou, apakah dia ada di sana? Setelah merenung sebentar, Xiang yang merasa perlu untuk meminta bantuan dari luar, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras. Ada apa? Su Jingrou sedang makan sarapan dan tiba-tiba mendengar suara Xiang Yang, jantungnya berdetak kencang dan dia diam-diam berkata, apakah orang ini memiliki pikiran jahat setelah melihat pakaian intimku? Atau apakah dia mengambil pakaian saya dan melakukan hal semacam itu ketika dia secara tidak sengaja merusak pakaian intim saya? Bukankah internet mengatakan bahwa banyak pria memiliki jimat dan dorongan seperti itu? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya memarahinya? Atau haruskah aku mengusirnya? Su Jingrou memikirkan waktu yang berantakan, bahkan pasta kacang yang menetes ke pakaian tidak melihat. Ketika dia menemukan, tiba-tiba terkejut, tanpa sadar menjerit. Apa yang salah? Pintu kamar mandi terbuka sekaligus, Xiang yang muncul telanjang di depannya, menatap dirinya sendiri dengan wajah gugup. Su Jingrou mengalihkan pandangannya ke Xiang Yang dan melihat tubuhnya dengan jelas, dia tercengang. Apa yang terjadi? Xiang Yang belum menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian di tubuhnya, tetapi menatap Su Jingrou dengan wajah tegang. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang. Su Jingrou bereaksi dan menjerit keras. Jadi tidak apa-apa, lalu apa yang kamu teriakkan, membuatku keluar tanpa pakaian. Tunggu, pakaian, aku gosok. Pada saat ini, tanpa Su Jingrou sendiri untuk berbicara, Xiang Yang sudah tahu bahwa dia terlalu gugup. Angin sepoi-sepoi bertiup, dia merasa selangkangan celananya sedikit dingin, melihat Su Jingrou berteriak dan menutupi wajahnya menoleh, tiba-tiba sadar, dan dengan cepat berkata, Kakak Zhou maaf saya baru saja mendengar Anda berteriak, saya pikir sesuatu telah terjadi, dan bergegas keluar, saya benar-benar tidak bermaksud muncul di depan Anda tanpa pakaian, saya bukan seorang eksibisionis. Petik 2. Kamu masih tidak kembali untuk mengenakan pakaian. Wajah cantik Su Jingrou merah, tangannya menutupi matanya, tubuh kuat Xiang yang terus berkelebat di benaknya, terutama simbol tubuh bagian bawahnya laki-laki, itu membuat jantung Su Jingrou berdetak lebih cepat, dia ingin mencari celah untuk mengebor, turun. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, jangan marah, oke. Xiang yang tidak terburu-buru, tetapi terus menjelaskan. Aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh, dan aku tidak marah, kamu cepat dan berpakaian. Su Jingrou akan menangis, apakah orang ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Tidakkah dia tahu malu, tetap tidak bergegas dan kembali untuk berpakaian. Bagus kalau kamu tidak marah. Xiang yang menghela napas lega, sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan seutas senyum puas, tersenyum dan melirik tangan Su Jingrou yang menutupi matanya, sebelum dia berbalik dan kembali mengenakan pakaiannya. Jepret. Ketika Xiang yang kembali ke kamar dan menutup pintu, Su Jingrou kemudian menghela nafas lega dan meletakkan tangannya, wajahnya yang cantik sudah merah dan cukup panas untuk merebus telur. Tubuhnya benar-benar terlalu bagus, tidak ada yang disebut model di TV yang bisa menandingi dia, kan? Duduk di kursi sendirian dalam keadaan linglung, pikiran Su Jingrou melintas ke tubuh Xiang yang bertelanjang dada dan tiba-tiba merasa panas yang tak dapat dijelaskan. Su Jingrou sudah berusia 28 tahun, dan bukan tipe gadis murni yang bahkan tidak tahu seperti apa struktur fisiologis anak laki-laki. Dia secara alami tahu bahwa otot-otot tubuh Xiang yang tidak terlihat berlebihan, tetapi keriput dan kuat. Garis-garisnya sangat sempurna,
tubuhnya setiap otot dengan wajar, tanpa lemak sedikit pun, tempat besar itu besar, tempat kecilnya sangat kecil, seluruh tubuh terlihat sangat sempurna, derajat seluruh tubuh terlihat sempurna. Satu lagi titik daging terlalu gemuk, 1 poin kurang daging terlalu tipis. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan seseorang bisa melatih tubuh begitu sempurna. Pada saat ini, pintu kamar Siang yang terbuka, tubuhnya telah berubah menjadi mantel olahraga. Dia berjalan keluar dengan segar. Su Jingrou melirik Siang Yang, seperti anak kucing yang ketakutan, buru-buru mengambil meja belum selesai makan sarapan, kepala ke bawah untuk makan, tidak lagi berani melihat ke arah Yang. Siang Yang samar-samar melihat ini, bergumam, dan berkata jangan marah, bahkan jangan menatapku. Sedikit senyum pahit, ke kamar mandi siap untuk mengeluarkan pakaian yang sudah bersih. Ketika dia melihat Su Jingrou pakaian intim yang menarik itu, ragu-ragu sejenak, langsung mencuci tangan. Saya membantunya untuk mencuci pakaian juga, seharusnya tidak marah padaku. Su Jingrou menundukkan kepalanya dan memakan sarapannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Siang Yang mondar-mandir ke balkon dengan pakaian 2 orang untuk dikeringkan, dia bahkan tidak melihatnya. Ini, ahem, kakak Rou, maafkan aku benar-benar tidak bermaksud muncul di depanmu tanpa pakaian Untuk menunjukkan permintaan maafku, aku membantumu mencuci semua pakaian di kamar mandi. Siang Yang duduk di depan Su Jingrou, mengambil sarapannya dan memakannya, sambil mengatakannya dengan senyum puas di wajahnya. Dapat menjadi pengawal, tetapi juga dapat membantu membeli sarapan, tetapi juga dapat memasak, tetapi juga membantu mencuci pakaian, di mana menemukan penyewa yang baik, mungkin saudara perempuan Zuo dengan senang hati membebaskan uang sewa saya. Siang Yang berpikir dengan puas di dalam hatinya. Ketika Su Jingrou, yang sedang minum susu kedelai, mendengar kata-kata Siang Yang, dia mau tidak mau menyemburkan seteguk susu kedelai dan menatap Siang Yang dengan mata terbelalak. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku benar-benar tidak bermaksud tampil di depanmu tanpa pakaian. Siang Yang berkata dengan wajah polos. Bukan kalimat ini. Su Jingrou menatap Siang Yang dengan matanya. Maafkan saya. Tidak juga. Aku membantumu mencuci pakaian. Benar? Apa yang kamu katakan? Kamu membantuku mencuci pakaian. Su Jingrou menatap Siang Yang dengan mata terbelalak. Kepalanya kosong. Pakaian yang dia tinggalkan di kamar mandi adalah pakaian paling intim dari keluarga seorang putri. Pria ini, tanpa diduga, tiba-tiba mencuci pakaiannya dengan tangan, bukan. Tahu bahwa ini adalah privasi terbesar dari keluarga putri dan tidak bisa disentuh. Memikirkan pakaian intimnya bergesekan dengan tangan Siang Yang, dia tiba-tiba merasa tidak enak tentang semuanya. Sister Rou tidak perlu terlalu bersemangat, ini semua hal yang harus saya lakukan. Di masa depan ketika Anda tidak bebas, hubungi saya langsung jika Anda ingin mencuci pakaian Anda. Siang Yang berkata dengan senyum puas. Tidak, tidak perlu. Su Jingrou menangis dan memandang Siang yang tampak puas seolah-olah dia telah melakukan perbuatan baik sebagai seorang anak, dan merasa tubuhnya tidak memiliki kekuatan lagi. Sayangnya, di masa depan kita hidup di bawah satu atap, inilah yang harus saya lakukan. Siang Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat murah hati. Benar-benar tidak perlu. Su Jingrou memutuskan bahwa di masa depan pakaian yang diganti harus dicuci di tempat dan tidak pernah meninggalkan kesempatan bagi Siang Yang untuk mencucinya. Tidak apa-apa, aku kenyang, kamu luangkan waktumu untuk makan. Melihat Siang Yang masih mengoceh dengan sangat sopan, Su Jingrou benar-benar tidak tahan, langsung meraih tasnya dan keluar. Itu benar-benar terlalu sopan. Siang Yang menghela nafas dan merasa bahwa saudari induk semang ini benar-benar baik. Mendengus, ketika Siang Yang sedang berjalan di jalan, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala berhenti di sebelahnya, jendela diturunkan untuk memperlihatkan wajah kecil yang tersenyum genit, saudara Siang Yang, sungguh suatu kebetulan. Bagaimana kamu muncul di sini? Siang Yang dengan acuh membuka pintu mobil dan duduk. Saudara Siang Yang, kamu sangat bodoh, ini waktu sekolah, dan jalan ini adalah suatu keharusan bagi orang untuk pergi ke sekolah. Bagaimana menurutmu orang akan muncul di sini? Sun Qingya tersenyum menatap Siang Yang dan berkata, kau sudah terlambat, kan? Siang Yang agak bingung untuk mengangkat telepon dan melihat waktu, ini sudah melewati waktu kelas, tetapi gadis ini masih memarkir mobil di sini tanpa terburu-buru. Ini sepertinya bukan siswa yang harus memiliki perilaku Ya, orang sudah terlambat Wajah Sun Qingya masih tersenyum.
Lalu kenapa kamu tidak bergegas dan pergi? Siang yang terdiam, gadis ini benar-benar tidak takut terlambat. Jika siswa biasa terlambat, mereka pasti sudah bergegas ke sekolah, tetapi dia masih terlihat acuh tak acuh. Iya, kamu adalah guru kelas, minta cuti bersamamu. Sun Qingya menatap Siang yang sambil tersenyum. Bagus wow kamu, aku bilang kenapa kamu khusus berhenti untuk mengantarku, ternyata niatnya buruk ah. Siang yang mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk kepala Sun Qingya. Aigo, jangan pukul kepala orang, kau akan memukul mereka dengan konyol. Sun Qingya menggosok kepalanya dan menatap Siang Yang. Tidak terlalu pintar sejak awal, apa yang kamu takutkan menjadi bodoh. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Huff. Sun Qingya mendengus marah, kaki kanannya menginjak pedal gas dengan kejam, mobil sport itu mengeluarkan raungan dan terbang ke depan. Gadis, kamu mengemudi begitu cepat sehingga mati bersamaku ah. Merasakan mobil sport itu seperti terbang, Siang Yang mau tidak mau berkata. Sun Qingya mendengus, matanya yang penuh perasaan berbalik dan berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin mati bersamamu, kecuali jika kamu berjanji untuk mengajariku seni bela diri segera. Kalau begitu mari kita mati bersama. Siang Yang memutar matanya dan berubah ke posisi yang nyaman untuk berbaring dan duduk. Brengsek. Melihat kelembutan dan kekerasan Siang Yang, Sun Qingya memelototinya dengan marah dan berkonsentrasi mengemudi. Ini benar-benar, kam konsentrasi mobil mewah. Saat mobil melaju ke tempat parkir sekolah menengah pertama Tianhai, Siang Yang melihat ke tempat parkir bawah tanah bertingkat 3 yang dipenuhi dengan mobil mewah, dan baru saat itulah dia percaya kata-kata Sun Qingya bahwa banyak siswa di sekolah menengah pertama Tianhai memiliki mobil sendiri. Jika bukan karena banyak mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua yang belum mendapatkan SIM dan sekolah tidak mengizinkan mereka mengemudi di sini, tempat parkir tidak akan cukup. Sun Qingya berkata tidak peduli. Kedua orang itu turun, Sun Qingya terbiasa memegang lengan Siang Yang, menakuti Siang Yang dengan cepat ke depan, bercanda, ini adalah sekolah, jika dan gadis ini begitu akrab bergandengan tangan, mereka akan segera menjadi terkenal. Pergi ke kelas dengan benar, nanti aku akan memeriksa kelas, jika kamu tidak mendengarkan dengan benar, aku akan memukulmu. Ketika Sun Qingya hendak meninggalkan lift untuk pergi ke kelas, Siang Yang memelototinya dengan tajam. Mengerti. Sun Qingya berkata sambil tersenyum dan menunggu sampai pintu lift hampir menutup, lalu tiba-tiba berkata, coba lihat apakah kamu berani menabrak orang lain. Gadis liar ini. Pintu lift perlahan tertutup, mengingat kenakalan Sun Qingya, Siang Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Selamat pagi. Saat Siang Yang memasuki lantai gedung kantor itu, banyak guru berjalan melewatinya, dan dia menyapa mereka satu persatu dengan senyum ramah di wajahnya. Kebanyakan dari mereka Siang Yang baru pertama kali bertemu, tetapi mereka semua tampak cukup akrab, sibuk, dan pergi setelah salam tergesa-gesa. Inilah kehidupan orang biasa, terburu-buru bekerja, bergegas meninggalkan pekerjaan, sibuk bekerja. Guru Siang, kepala sekolah Lu mencarimu. Sebelum suara emosi Siang Yang turun, sebuah suara datang dari tidak jauh, itu adalah asisten kecil Lu Xinran, Xiao Zeng, seorang wanita muda yang terlihat agak pemalu. Oh, bagus. Siang Yang buru-buru mengikuti. Kok kamu baru kesini sekarang? Kamu belum masuk dan jam masuk, tapi kan udah malam, peraturan sekolah kita sangat ketat, setiap Senin, Rabu dan Jumat 3 hari ini masuk dan jam masuk sesuai jadwal, untuk jam kerja, jika Anda terlambat maka tidak hanya gaji Anda akan dipotong tetapi Anda juga akan diberitahu dan dikritik. Xiao Zeng berkata, jadi ada sistem clocking saya baru saja datang ke patroli kelas saya, tapi saya lupa masuk, bisa membuat jam. Ekspresi gugup muncul di wajah Siang Yang. Kamu bisa membuat kartu pun, tetapi kamu membutuhkan tanda tangan Direktur Zhang yang secara khusus bertanggung jawab untuk itu. Xiao Zeng berkata, Direktur mana Zhang, bagaimana saya bisa menemuinya? Bisakah Anda membawa saya ke dia nanti? Siang Yang, ya, mari kita bicarakan nanti, sebaiknya kamu pergi ke kepala sekolah Lu dulu, kalau tidak dia harus menunggu dengan cemas. Xiao Zeng menatap Siang Yang putih dan berkata, bagus, kalau begitu itu kesepakatan haha. Sampai jumpa lagi. Kata Siang Yang dan buru-buru berlari menuju kantor Lu Xinran. Siapa bilang ini kesepakatan denganmu, Stinky? Kecantikan yang sama juga mencintai pria tampan, genetik keluarga Siang Yang sangat baik, meskipun tidak berpakaian khusus, adalah pria tampan yang langka,
lebih legendaris dengan 7 jenius doktor Universitas Stanford, bakat seperti itu, Xiao Zeng juga berpikir untuk lebih dekat dengannya. Siang yang datang ke kantor Lu Xinran, pintu kantor terbuka, Lu Xinran sedang menulis sesuatu di mejanya, Siang yang masuk sambil tersenyum, hanya duduk di depan Lu Xinran, diam-diam menatapnya. Memang benar untuk mengatakan bahwa seorang wanita sangat menarik ketika dia melakukan sesuatu yang serius. Lu Xinran dimaksudkan untuk menjadi kecantikan yang luar biasa, kulit putih sangat lembut, wajah halus dapat mencubit air, tubuhnya mengenakan satu set kemeja dan rok, kemeja putih akan menjadi sosok kebanggaannya tidak diragukan lagi. Saat dia menulis, dada gemetar, seolah-olah kapan saja akan meledak, Siang yang sedikit karena dia takut kancingnya akan berantakan. Ah! Kapan kamu masuk? Lu Xinran sedang menulis ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah tersenyum, dan dia terkejut. Aku baru saja masuk melihat kepala sekolah Lu melakukan sesuatu dengan sangat serius, jadi aku tidak mengganggumu, tidak apa-apa, lanjutkan, jangan pedulikan aku. Siang yang melambaikan tangannya dan berkata, melihat senyum di wajah Siang Yang, Lu Xinran langsung marah besar. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengetuk pintu ketika kamu masuk? Memikirkan terakhir kali ketika pria ini tidak mengetuk dan melihat tubuhnya yang murni dan halus, Lu Xinran sangat marah. Ah, kamu membiarkan pintunya terbuka, bukan agar kamu bisa masuk ketika aku datang. Siang yang bergumam, bahkan jika pintunya terbuka, kamu harus mengetuk dulu, yang duduk di depanku tanpa mengatakan apa-apa seperti kamu ingin membuatku takut sampai mati. Lu Xinran memelototinya, benar-benar tidak mengerti apakah dia berpura-pura bodoh atau benar-benar tidak mengerti. Aku hanya takut mengganggumu. Ekspresi kejengkelan muncul di wajah Siang Yang. Lupakan saja, jangan membicarakannya, perhatikan di masa depan, kemanapun Anda pergi, Anda harus mengetuk pintu terlebih dahulu, ini adalah kesopanan yang paling mendasar. Lu Xinran menatap Siang Yang putih dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku bergegas mencarimu? Mungkin karena kau merindukanku. Siang yang berkata sambil tersenyum. Petik 2 petik 2. Melihat wajah Siang yang tersenyum cerah, Lu Xinran tidak sabar untuk meninju. Ya Tuhan, bagaimana orang ini bisa begitu tak tahu malu, dermawannya masih menghargai dia seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Pasti orang ini tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menipu dermawannya dan membuatnya terlihat salah. Ya, pasti begitu. Pergi dan tutup pintunya. Lu Xinran berkata. Apa? Siang yang mengira dia salah dengar dan menatap Lu Xinran dengan wajah tidak percaya. Aku menyuruhmu pergi dan menutup pintu. Lu Xinran mengulangi. Ini tidak baik. Di kantor kepala sekolah, dan di siang hari bolong, tutup pintu secara terbuka untuk melakukan hal itu. Pikirkan itu benar-benar terlalu mengasyikkan, tetapi, kecepatan pengembangan seperti itu juga agak terlalu cepat, kan? Petik 2. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Apa yang kamu lakukan? Lu Xinran tercengang saat dia melihat Siang yang menarik tirai sepenuhnya. Apakah kamu tidak perlu menarik tirai? Siang yang memandang Lu Xinran dengan serius dan bergumam dalam hatinya, aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa dia bahkan tidak perlu menarik tirai, bukankah dia takut diawasi? Apa yang ingin kamu lakukan dengan gordennya? Tarik gordennya dan buka jendelanya. Lu Xinran tidak tahu apa yang ada di pikiran Siang Yang, dia hanya bertanya-tanya apa yang dilakukan pria ini, dan semakin merasa bahwa mentornya telah ditipu oleh pria ini. Jika tidak, bagaimana mungkin bakat mentornya untuk belajar dari surga begitu tinggi, pada orang seperti ini? Ketika Siang Yang melihat bahwa Lu Xinran sudah mulai membuat teh, dia langsung sedikit malu, sepertinya dia benar-benar salah paham dengan maksud pihak lain. Sayangnya, malu-malu, bagaimana dia bisa berpikir salah? Buddha Amitabha, tampaknya baru-baru ini tidak tidur nyenyak, rohnya sedikit salah tempat. Teh Lu Xinran membuat kungfu sangat baik, hot pot, set teh, cangkir hangat, minuman tinggi, mencium aroma, seluruh proses mengalir, dalam sekejap mata, ada aroma yang menggoda keluar. Orang baik, teh yang enak, keahlian yang bagus, cek, dengan segenggam teh ini membuat kungfu dari kepala sekolah Lu. Bahkan jika dia bukan kepala sekolah, dia tidak takut kehilangan pekerjaannya. Siang yang mencicipi teh dan berkata dengan wajah menghargai. Kamu tidak bisa memuntahkan gigi gading dari mulut anjing. Lu Xinran memberinya tatapan putih, apa maksudmu? Orang ini mengutuk dirinya sendiri untuk menganggur, kan? Iya, kita harus pergi ke pertemuan nanti,
Tidak ada banyak waktu tersisa, mari kita mulai. Lu Xinran berkata, "Yah, katamu." Siang Yang menyesap tehnya dan dengan serius menatap Lu Xinran, matanya bahkan tidak berkedip. Mata Siang Yang lembut, tidak ada emosi mendalam yang mengalir, juga tidak sombong, tetapi menatap Lu Xinran sepanjang waktu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak bisa keluar. Apa yang kamu lakukan? Menatapku untuk dengarkan baik-baik pidatomu. Pidato kepemimpinan tidak selalu seperti ini. Siang Yang menyentuh kepalanya dan tertawa gugup. Lupakan saja, lebih baik kamu minum teh. Lu Xinran tidak berdaya. Hai, Siang Yang tertawa panas sebelum dia mengalihkan pandangannya. Inilah masalahmu.